Cuman dalam kisahnya Rasulullah itu, misalnya Rasulullah tuh pernah ngirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, jadi amil beliau. Jadi ngambil zakat ke orang-orang kayanya Yaman. Itu Mu'adz bin Jabal tuh. Jauh-jauh. Kalau Rasulullah mau ya, beliau berkehendak gitu, ya udah langsung aja orang-orang Yaman dikasih tahu, kalian bayar zakat dah langsung aja gitu ke orang-orang yang terdekat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, Mas? Sehat, Mas. Bang. Sehat. Oke, kembali lagi ke segmen Gak Cuma Ngobrol. Hari ini kita kedatangan lagi Ustadz yang paling dinanti ya. Di akhir Ramadan. Di Ramadan ini. Yang awal Ramadan kemarin sudah mengisi juga. Ini paling dinanti nih katanya. Paling dinanti. Kemarin tuh kalau nggak salah viewsnya termasuk yang banyak juga. Karena mengundang decak tawa. Enggak sih, banyak manfaat yang bisa diambil kemarin. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Di samping banyak juga decak tawanya. Untung aja tidak ada dislike ya. Sebelumnya terima kasih juga nih buat teman-teman semua ya, sahabat podcast Saku yang sudah nonton kita dari awal ya. Iya, dari benar banget pertama, sih. Kita segmen pertama. ucapin terima kasih banyak ya. Terima kasih sih. Ya, jangan lupa di share ya ke teman-temannya supaya makin berkembang. Ya, dukung terus kita manfaatnya juga. banyak orang yang lihat juga gitu, yang dapat banyak. Oke. Jadi kita hari ini mau bahas apa, Gus? Mau ngobrolin tentang apa? Sudah akhir-akhir Ramadan ini biasanya obrolan yang asik itu zakat, mungkin seru ya. Walaupun ya nggak tahu ini teman-teman yang nonton, anak-anak yang remaja relate nggak tentang zakat ini, karena mungkin kita aja bahkan mungkin masih zakat kita masih tanggungan orang tua ya. Iya benar ya sih. Iya. Mungkin zakatnya nggak relate tapi uangnya relate kali ya. Relate uangnya lebih ke THR nggak sih? Uangnya lebih ke THR sih. Benar. Beda konteksnya beda. Iya, tapi nggak apa-apa kita share tentang zakat aja. Siapa tahu mereka bisa cerita juga. Jadi kayak di depan orang tuanya, mah tahu nggak mah zakat itu? Wih. Ibunya juga lihat podcast. Udah tahu. Udah tahu, nonton di Sanggar kan. Keren sih, keren. Oke. Tapi memang 10 hari terakhir sih bahasanya memang ke arah situ ya. 10 hari terakhir tuh kalau nggak mudik zakat, terus THR. itikaf. Mungkin kita kapan-kapan kita bahas THR seru Iya, juga kan. seru Ya. sih. Hari kemenangan juga. Harus saya yang ngomong sih. Saya juga Hari ngomong. hari kemenangan kenapa tuh? Hari kemenangan. Iya. Itu kemenangan bagi Kemenangan bagi anak-anak itu kan beda ya mungkin ya. Selesai Kemenangan, puasa atau karena apa itu kemenangannya? Karena setelah puasa Idul Fitri kita bisa mendapatkan uang. Iya. Tapi kan semakin dewasa THR Anda akan berkurang. Iya. Itu Pak. bagi kita kemenangan juga karena apa? Karena kita memberi. Oh, Waduh. aduh. Semangat lebaran aja memberi ya, masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa sih mas. Jadi Terima kasih atas dorongannya. ya terima kasih juga Kang Gulam udah menyempatkan hadir lagi nih. Alhamdulillah. Ya di tengah kesibukan mungkin mau mudik ya. Mau mudik ya? Iya. Iya. Masya Allah. Eh, Ke Lebaran tahun ini berarti sama orang tua ya. Iya, insya Allah sih. 2 Iya. tahun lalu kan tidak ada. Tapi masih diharapkan. Wah, insya Allah sih. Ya pulang lah masih. Insya Allah ya pulang ya. Masih lah. Mudah-mudahan ya. Maksudnya kehadirannya itu masih diharapkan. Masih ya. masih. Jadi kita apa nih yang mau kita bahas dari zakat tuh luas banget. Sebelum lanjut bahas tentang zakatnya, iya. mau nyampein juga buat teman-teman yang nonton, boleh banget diinfoin ke orang tuanya kalau ada yang mau zakat, boleh banget ke Sanggar Al-Quran, karena Sanggar menerima dan menyalurkan zakat. Ada ya? Ada. Iya. Oh, Di antara pelayanan zakat di Sanggar Al-Quran itu ada konsultasi zakat juga. Nanti boleh yang mau konsultasi zakat boleh di nomor di bawah ini. Iya, di sini. Iya. Sini Pak, sini. Kesian editor. Di atas boleh nggak di atas? Kesian editor. Sisain aja editornya. Tolong, Sini juga kesian bisa. editor. Suka-suka lah mau di mana. Ya, itu. Jadi pindah-pindah aja ya. Tolong kesian, kita mengerti dong, editornya bingung nanti mau disimpan di sini tiba-tiba pindah ke atas ya. Itu salah satu pelayanannya, konsultasi zakat. Juga yang kedua itu ada jemput zakat. Jadi yang masih di wilayah Jakarta Pusat aja Kak. Jadi masih terbatas memang. Yang mau zakat dan masih di wilayah Jakarta Pusat nanti bisa hubungi di nomor tadi juga. Nanti bisa nanti kita jemput gitu untuk zakatnya. Oh, gitu. Dan selain kalau misalnya mau transfer juga bisa juga.
Nanti Dalam bentuk boleh apa tuh, Kak? informasinya kita simpan di deskripsi ya. Kalau yang mau zakat dari Bunaken bisa dijemput nggak? Agak jauh ya. Tadi kan sudah dibilang nggak tadi. Iya. Tolong, ini Jakarta Pusat masih jauh. Barangkali memang karena Mungkin pelayanan maksudnya zakat. di Jakarta itu ada namanya Jalan Bunaken. Mungkin. Atau Iya. ada Atau di Bunaken nggak ada ambil zakat. mungkin belum, takutnya seperti itu kan, kita jelajahnya luas gitu loh. luar biasa Oke. ya berarti. Itu ya teman-teman. Jangan lupa ya, Mudah-mudahan teman-teman, zakat di sini Sanggar Al-Quran. Sanggar Al-Quran. Bisa konsultasi dulu kok, misalnya nggak tahu besarannya bisa chat dulu di sini. Ya, Caranya nanti cara terus- ngitungnya gimana gitu. Oke, Apa aja boleh yang bisa banget. dikasih. Benar, selain kayak uang. mau tahu juga misalnya zakat kita bisa disalurkan untuk siapa aja penerima zakat itu nanti juga bisa konsultasi juga gitu biar Iya. teman-teman orang tua dari teman-teman di rumah yang mau zakat jadi benar-benar tahu pada siapa nanti zakat mereka akan disalurkan. Lebih yakin juga ya, kesini gitu. Tapi Itu. ngomong-ngomong zakat ini dikasih ke sini ke situ. Zakat itu apa sih? Mungkin ada di teman-teman yang nonton di rumah nih ada yang belum tahu Nah. zakat itu apa. Kak Gulam, kira-kira zakat itu apa Kak Gulam? Kok pas pertanyaannya gini nanya aku ya? Nah, itu Iya. itu Oh, iya, tujuannya- narasumber ya. Itu tujuannya Baru kami ingat. undang narasumber Iya. kan. Anda Iya mau sih. disuruh out. Iya, zakat itu kalau ini bahasanya, kalau bahasanya itu zakat itu bersih, suci, berkembang. Nah, itu secara bahasanya tuh zakat. Nah, kalau bahasanya sebagian dari harta kita kalau sudah mencapai batas tertentu yang harus dikeluarkan. Oh, itu secara istilah. Itu istilahnya kayak istilah. gitu. Jadi enggak serta-merta kita punya uang segini setiap tahun harus dikeluarin, tapi ada batasnya tuh. Kita keluar zakat itu berapa sih gitu. Ada cara ngitungnya ya. Berarti Ada cara ngitungnya. maksud dari bahasanya itu kita bisa menyucikan harta kita dengan zakat gitu Iya, ya. benar banget. Jadi dari sekian jumlah hitungan zakat sampai batasan tertentu itu harus disuciin. Nah, kan kalau biasanya kita tahu 2,5%. Nah, Biasanya. ya kayak gitulah kira-kiranya kayak gitu. Jadi nggak semua, misalnya dalam setahun ini uang saya segini harus zakat, nggak. Kalau belum nyampe mungkin jadinya Anda malah dapat zakat gitu. Oke, gitu. Jadi belum statusnya belum muzaki tapi mustahik. Mustahik. Iya. Gitu. Kalau nggak salah sih pembahasan tentang zakat itu memang luas banget ya, termasuk pembahasan kenapa sih kok harus pakai amil gitu ya nggak sih. Nah, itu Pembahasannya kenapa harus kan kita bisa tuh duit kita gitu kasih Langsung aja kasih ya. langsung Langsung. kita kenal orang yang mohon maaf kurang mampu gitu, kasihin aja duitnya. Itu gitu. mau nanya Timbul tuh. pertanyaan jadinya. Jadinya nanya nih Kak Gulam. Kita zakat itu harus lewat badan amil atau kita boleh langsung nggak sih, kayak misalnya oh saya tahun ini misalnya pengen zakat nih, tapi karena memang kebetulan tahu ada beberapa mungkin orang-orang terdekat yang mungkin butuh gitu, akhirnya ayo sudah saya zakatnya ke dia. Itu boleh nggak sih secara syariat? Kalau boleh aja sih harusnya, nggak apa-apa. Kan intinya adalah menyucikan harta kan. Cuman dalam kisahnya Rasulullah itu, misalnya Rasulullah tuh pernah ngirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, jadi amil beliau. Jadi ngambil zakat ke orang-orang kayanya Yaman. Itu Mu'adz bin Jabal tuh. Jauh-jauh. Kalau Rasulullah mau ya, beliau berkehendak gitu, ya udah langsung aja orang-orang Yaman dikasih tahu, kalian bayar zakat dah langsung aja gitu ke orang-orang yang terdekat kalian. Oh, mungkin ada hikmahnya, mungkin kenapa akhirnya zakat itu disalurkan melalui badan amil. Ada hikmahnya tuh. Jadi jauh-jauh tuh dari Madinah Mu'adz bin Jabal ngambil zakatnya, ditaruh ke kas dulu, nanti kemudian baru disalurkan ke orang secara proporsional. Jadi memang hikmahnya ada cukup banyak sih. Kayak yang pertama itu disiplin akhirnya. Jadi orang nggak semuanya langsung kasih zakat. Pernah tahu nggak di sholat Id? Pada sholat Id ada beberapa pengusaha di daerah ya, itu ngasih zakatnya nggak pakai amil tuh, langsung buka jadi open house gitu. Iya. Akhirnya ada orang meninggal gara-gara rebutan uang zakat gitu. Nggak rapi kan akhirnya. Nggak disiplin. Niatnya untuk menjaga jiwa orang lain, jadinya malah memakan korban jiwa. Oh iya, miris banget ya. Nggak disiplin. Terus yang kedua, bisa jadi tuh tahun ini orangnya zakat, terus tahun depan orangnya karena nggak ada yang ngingetin ya, akhirnya nggak zakat. Kalau sama amil
kayak sekarang kan teknologinya langsung tuh broadcast, misalnya sudah jadi pelanggan Muzaki tetap di lembaga ini gitu. Lembaga mana Nah, dia gitu. langsung tuh di Ramadan kayak diingetin, jangan lupa Bapak, kita ada zakat sampai tanggal ini nih, kan kayak gitu kan ayah diingetin. Nyambung tuh. karena memang manusia kan Lupa, imannya naik lupa, turun, naik turun. juga lupa mungkin dengan kesibukan. Tapi kalau misalnya sudah melalui amil zakat, tiap tahunnya akan diingatkan, sudahkah Anda zakat zakat fitrah ya? Iya, mungkin sudahkah Anda mengeluarkan zakat mal tahun ini gitu. Iya, terus yang kedua sih ngikutin Rasulullah pasti ya. Itu tadi ceritanya Muad bin Jabal tuh. Kalau Rasulullah mau kan semua daerah di masa Rasulullah langsung aja udah kalian zakat sendiri-sendiri aja gitu. Ternyata Rasulullah ngirim orang-orang gitu buat ngambilin zakat. Masih sunnah ya? Masih ya? sunnah. Terus yang ketiga nih, kan kita tuh juga kalau maqasid syariat itu kan menjaga diri kita itu nggak cuma diri fisiknya aja gitu. Harga dirinya juga dijaga. Misalnya nih, kalau misalnya mustahik sama muzaki langsung face to face, ini ngerasa rendah diri nggak sih? Kayak Iya, dikasih gitu. Oke. Kayak Secara Oh, langsung ya. ini secara langsung ya. dua nggak sih? Ini baik mustahik dan muzaki sama-sama ya, sama-sama nggak merasa tinggi, nggak merasa rendah. jadi kayak misalnya kita kan nggak tahu ya hati ya, cuman kalau misalnya kita ngasih langsung mungkin Banyak godaan juga dari godaan. Godaan. Apa namanya? Wah, Merasa tinggi, lihat, masih wah, gitu ya. Terus keren ngelihat nih. orang yang dikasih pada setelah itu udah nggak sama lagi. Oh, orang ini miskin ternyata, kayak ngelihatnya Oke. tuh udah nggak sama lagi. Untuk menjaga itu semua, maka baiknya penengahnya itu amil. penengahnya adalah amil zakat tadi. Kalau dikasih ke lembaga kan ya udah zakat aja, biar kita yang kasih ke siapanya itu database-nya amil zakat tuh. Penting juga ini berarti karena badan amil zakat pasti mereka udah punya data-data kan. Jadi ketika ada zakat yang masuk, mereka benar-benar tahu. Mungkin mereka juga punya mereka punya program yang tujuannya merubah yang dulunya mustahik Jadi menjadi muzaki. Misalnya program pemberdayaan. Program pemberdayaan. Misalnya dibikinin gerobak, jadinya Jualan. nanti dia punya usaha. Nah, Iya, kayak gitu kan sampai pada suatu saat mungkin dia yang dulunya mustahik yang menerima zakat lama-lama jadi muzaki. muzaki. Oh iya. Lama-lama jadi muzaki. Nah, itu masuk ke yang keempat tuh, proporsional akhirnya pembagiannya. Misalnya nih mustahik langsung ketemu sama muzaki. Muzakinya punya zakatnya 5 juta. Muzaki ini yang menerima zakat ya. Muzaki yang ngasih. Iya. Muzaki yang ngasih maksudnya. Muzaki yang ya. ngasih. Misalnya dikasih duitnya Ketemu nih mustahik. langsung gede 5 juta gitu. 5 juta terus orangnya nggak terbiasa ngelola uang gitu. Gak bisa megang duit banyak. Misalnya 5 juta, wah ini mau buat lebaran langsung beli baju, beli Iya. kredit motor apa, habis tau gitu. Sementara kalau dari amil zakat dia bakal proporsional, tingkat kemiskinannya beda-beda orang gitu. Dikasihnya, oh bapak ini ya sih kurang tapi masih bisa lah kalau dikasih segini doang gitu. Oke, atau mungkin dibikin berkala. Penyalurannya berkala. Jadi tidak langsung sekaligus misalnya, tapi berkala. Ya, yang terakhir tuh pemberdayaannya lebih manfaat ketimbang langsung. Bukan berarti kalau dikasih langsung nggak manfaat ya. Tapi kalau lembaga-lembaga zakat tuh biasanya punya roadmap-nya gitu loh, uang zakatnya tuh diapain aja gitu. Ini menarik kalau akhirnya zakat ini benar-benar berjalan sesuai dengan yang tadi kita obrolkan ya. Berarti sadar nggak sih kalau zakat itu benar-benar akan menjadi solusi untuk memberantas kemiskinan? Harusnya. Sadar nggak sih? Harusnya. Iya. Itu masuk ke hikmah selanjutnya kali Oh, ya. hikmah. Nah, jadi kalau ada orang zakat ke badan amil itu bisa lebih dikelola dengan baik dibanding langsung kita kasih. Itu dia makanya akan mencapai tadi memberantas kemiskinan, kesejahteraan mungkin karena memang benar-benar diatur, dikelola gitu. Tujuannya jelas. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan hak mustahik ini, tapi juga untuk membantu dia untuk kemudian ekonominya bisa lebih baik, iya. Juga lebih merata sih, takutnya muzaki itu ngasihnya ke mustahik itu aja gitu. Akhirnya itu mustahik jadi males kan. Iya, sementara ada orang miskin lain yang juga harus dibantu. Nggak merata kan akhirnya. Dia soalnya kenalnya, oh yang gue kenal mustahik ini doang nih gitu. Mungkin kalau kita bisa ngasih contoh, ini bukan zakat sih, tapi mungkin statusnya juga tahu ya, ada satu artis yang dia itu sering orangnya tuh dermawan ngasih orang-orang yang susah, kurang lebih di bawah lah gitu ya ekonominya. Nah itu malah jadi bumerang buat artis itu karena jadi banyak
orang-orang yang kategorinya itu ekonominya di bawah sering datang ke rumahnya untuk minta. Macam ikoi-ikoi gitu ya. Dan Ya, itu kayak contohnya ada semacam itu juga ya. yang datang ke rumahnya Minta sampai duit. malah artis itu merasa baik ya, terganggu. sebenarnya itu baik. Ya, itu baik. Cuman kalau di Badan Amil kan pengelolaannya lebih Lebih jelas, jelas, lebih baik lebih juga. baik, ya. Mungkin itu salah satu hikmahnya kenapa Muzaki lebih baik ke Badan Amil dulu dibanding langsung ke Karena Mustahik. zakatnya itu tersalurkan dan menjaga harga diri tadi yang Menjaga harga diri. harga diri si mustahik tadi. Karena kan kalau nggak salah di At-Taubah 60 itu penerima zakat tuh nggak cuma orang miskin loh gitu. Coba misalnya kalau perspektif semua muzaki itu cuma orang miskin gitu. Ada orang yang ngutang, orang berhutang tuh berhak dapat zakat. Walaupun secara Walaupun status sosial dia mungkin tinggi, terlihat mungkin tapi dia punya hak gitu karena dia ghorimin gitu. Terus mu'alaf. Habis Ini itu 8 golongan yang mendapat. amilnya sendiri, Ibnu Sabil. Nah, terus hamba sahaya misalnya baru merdeka ataupun masih jadi budak ya, kalau sekarang udah nggak ada. Itu kan akhirnya kalau dari lembaga amil mereka tahu profesinya tuh. Dari 8 asnaf ini disebarin secara Iya, rata. iya. Nah, kalau melalui muzaki langsung ke mustahik, kayaknya dia bakal nyasarnya ke orang miskin langsung. Padahal mu'alaf juga punya hak walaupun dia kaya ya. Itu gunanya untuk memperlihatkan Islam tuh kayak gini loh. Ngasih taunya. Keren banget sih. Maksudnya zakat tuh bisa sekeren itu gitu loh. Kayak Kalau kita telusuri ya, ternyata iya, maksudnya banyak harta harta tuh benar-benar gini loh, rezeki yang Allah kasih tuh benar-benar utuh dan itu tuh sebenarnya untuk semua. Kalau misalnya manusia itu menunaikan zakat, sebenarnya ini Permasalahan urusan tentang harta ini selesai karena ini Allah ngasih rezeki itu berupa zakat, rezeki kepada manusia itu utuh gitu, dan itu sebagian rezeki orang dititipkan kepada misalnya kepada kita. Nah, kita yang kalau misalnya sadar tentang zakat, kita akan mengeluarkan zakat kan. Nah, zakat itu akan tersalurkan ke para mustahik. Kalau misalnya para mustahik ini akhirnya misalnya sudah aman misalnya secara finansial dan dia cukup untuk memulai usaha dia, akhirnya suatu saat nanti dia yang akan jadi muzaki. Paham? Maksudnya Iya. keren ya? Asik ya? ada proses pembangunan finansial untuk ngubah itu secara ya, luas gitu ya, ngubah secara status luas. dari mustahik ke muzaki ya. Dan menarik. Ini nggak tahu ya. Oke, udah 15 menit tapi ini terakhir nih. Ini menarik nih. Kalau misalnya Allah itu ngasih, ini nggak tahu ya benar atau salah. Mungkin saya pandangan saya aja nih. Saya dapat insight baru nih dari tadi kita ngobrol. Kalau misalnya Allah itu ngasih rezeki semua manusia itu sama, itu kalian sadar nggak ada yang hilang? Iya, guyubnya ya. Kalau orang Jawa ya. Hilangnya kita ingin berbagi kepada orang. Loh, semua orang udah butuh. Kayak di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, sampai semua orang nggak udah bisa butuh. ngasih ke siapa, udah nggak butuh semua. Iya. Itu padahal kan banyak dan kan? karena berbagi sedekah zakat itu sebenarnya kebutuhan kita loh. Kalian pernah sadar nggak sih sebelum kita berbagi kita udah senang dulu, udah bahagia Kepuasan dulu. hati. Kepuasan hati itu kan. Betul. Itu Iya sih menarik banget ya tentang zakat ini. Aduh. Tapi sayang sekali waktu kita tidak banyak ini karena udah dikasih peringatan sama kru tadi udah lewat. Apa kita perlu part 2? Iya. Cukup kayaknya kita udah bentar lagi udah Iya. Udah mau lebaran. kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang zakat ya. Iya. Di sesi berikutnya mungkin di setelah Ramadan. Kayak di mungkin malam ada. takbiran oke sih sambil Live. sambil live kita sosokan ya, kita sedang menunggu sidang isbat. Kita bahas zakat di situ. Kita bahas zakat di situ ya. Iya. Tapi memang detik-detik terakhir itu. Detik-detik sampai terakhir subuh itu sebelum fajar terbit ke Berarti sholat kita itu mungkin masih- live sampai subuh. Iya. Iya, setelah sholat Idul Fitri kita tepar Iya. seharian. Iya. Itu aja, terima kasih banyak nih Kak Gulam udah Yoi. sempat-sempatin ngobrol. Mudah-mudahan ya teman-teman obrolan kita hari ini ada manfaatnya yang bisa teman-teman share juga ke orang tua mungkin yang yang perlu informasi tentang zakat ataupun kalau memang belum puas dengan penjelasan kita atau Boleh ada kesini, yang boleh tanya. berbeda pendapat boleh banget komentar juga kalau Komentar misalnya di bawah atau iya. WA. Kalau misalnya mau konsultasi tadi ya di nomor WA Nomor WA ini. Oke, itu Habis. aja.
GWS editor ya. Iya. Rip. Oke, Terima kasih itu aja. teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Kak Gulam, Bang Sam sudah hadir di sini. Terima Kita kasih host juga. ya. Iklannya jangan di skip. Iya. Iklannya semoga ya. Oke, dan jangan lupa zakat di Sanggar Al-Quran Mardani 5. Mudah-mudahan zakat ibu bapak sekalian, orang tua, teman-teman sekalian juga bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran tentunya. Amin. Itu saja. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol ya, jangan lupa. Makasih. Like, share. Oke. Subscribe.